Alkisah, dahulu kala tersebutlah gelar seorang panglima yang disebut-sebut sebagai Panglima Hitam. Seorang panglima yang berkulit hitam, bertubuh tegap dan besar. Barangkali disebabkan postur tubuhnya itulah dia digelar sebagai Panglima Hitam. Selain itu, Panglima Hitam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki panglima lainnya. Dia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa dan kesaktian yang tak ada tandingannya. Konon kabarnya, Panglima Hitam bertugas untuk menjaga keamanan di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Tugas penting lainnya adalah menjaga kedaulatan di sekitar wilayah jajahan Kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diyakini sebagai daerah kota Dumai sekarang ini. Daerah penjagaan Panglima Hitam itu terdapat di sebuah teluk yang dikenal saat ini sebagai Teluk Makmur Syahdan. Suatu hari didapatlah kabar bahwa di kawasan laut Kerajaan Sri Bunga Tanjung terjadi perompakan oleh lanun-lanun yang memang sudah lama mengganggu di daerah tersebut. Sultan Kerajaan Sri Bunga Tanjung pun dengan segera memerintahkan kepada Panglima Hitam dan pasukan untuk membasmi bajak-bajak laut yang mengganggu ketentraman rakyat. Beta mendapat laporan terjadi jarang-menjara di daerah kawasan laut Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Untuk itulah Beta memintahkan Panglima datang menghadap. Kiranya Panglima dapat membasmikan para lanun-lanun itu sehingga keamanan dan ketentraman di kerajaan ini tetap terjaga, titah Sultan. Sebagai Panglima yang taat setia kepada Sultan, Panglima Hitam pun menyatakan kesediaannya untuk memenuhi titah Sultan. Segala titah tuanku, aku pastikan laksanakan, ucap Panglima Hitam tanpa getar sedikit pun. Atas titah Sultan itulah kemudian Panglima Hitam beserta beberapa prajurit lainnya segera pergi menuntaskan sepak terjang lanun yang sangat meresahkan warga di sekitar daerah yang menjadi pusat gerakan para lanun tersebut. Seluruh kekuatan pun dikerahkan untuk melawan musuh. Namun kekuatan musuh juga tidak kalah besarnya, sehingga tak sedikit prajurit Kerajaan Sri Bunga Tanjung menjadi korban. Panglima Hitam dengan tangkasnya terus mendesak musuh meski beberapa kali tembak kewalahan. Akhirnya sesudah mengalami pertempuran yang dahsyat, musuh pun dapat dikalahkan. Setelah memastikan dengan seksama kemenangannya, Panglima Hitam dengan sisa prajurit Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali ke kerajaan. Dalam perjalanan pulang, sungguh tidak disangka, Panglima Hitam terlihat lemas tak berdaya. Mukanya pucat pasti seperti menahan sakit. Seluruh prajurit pun terkejut, bukan alang kepalang. Bagaimana mungkin Panglima yang sangat terkenal kesaktiannya bisa terlihat tidak berdaya seperti itu? Usut punya usut, ternyata alam pertempuran yang banyak memakan korban tadi. Panglima Hitam terkena tikaman di perutnya. Tikaman itu tidak tikaman biasa, tetapi tikaman dari keris kepala lanun yang memiliki racun maha dahsyat bisanya. Bahkan bisa racun yang mulai merayap ke tubuh Panglima Hitam tidak ada penawarnya, kecuali dari orang yang memiliki keris tersebut. Tentu saja hal itu tidak dapat diupayakan lagi, karena si empunya keris justru telah tewas di tangan Panglima Hitam. Namun sebagai seorang panglima, Panglima Hitam tetap menunjukkan kekesatriaannya. Walaupun kondisinya semakin parah, namun semangatnya tidak pernah kendur. Bagaimanapun ia tetap memerintahkan kepada pasukannya untuk tetap melanjutkan perjalanan kembali ke kerajaan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa kembali ke kerajaan untuk melaporkan kepada Sultan atas tugas yang telah kita jalankan. Wahai prajurit yang gagah, berani, bawalah hamba kembali ke kerajaan, katanya berbata-bata menahan sakit yang dideritanya. Kontan saja, para prajurit yang memang tinggal tidak seberapa itu terkejut dengan permintaan Panglima Hitam. Karena dipandang para prajurit, Panglima Hitam tidak akan bertahan lama atas luka tikaman berbisa yang dialami. Hal itu dapat terlihat dengan jelas. Tubuh Panglima Hitam semakin membiru, mulai dari asal luka tikaman hingga menjalar ke bagian-bagian lainnya. Namun sebagai prajurit, perintah tetaplah perintah. Mereka tidak dapat menolak perintah dari Panglima yang memang sangat disegani itu. Perjalanan pun segera dilanjutkan. Dalam pada itu, kondisi Panglima Hitam semakin parah. Bisa racun menyerap ke tubuh Panglima Hitam, sudah menjalar hingga sebatas leher.
Tubuh Panglima Hitam yang sudah dijulang tanpa kaku merasa tak bergerak sedikit pun. Ketika itulah Panglima Hitam memberikan isyarat supaya perlahan diberhentikan. Dalam ketidakberdayaannya itu, Panglima Hitam kembali berpesan kepada para prajurit. Wahai prajurit hamba yang setia, hamba hendak berpesan kepada Mika sekalian. Jikalau hamba mati nantinya sebelum sampai ke darat, maka kuburkanlah hamba di teluk ini. Tepati, ingat jangan beritahu siapapun bahwa itu kuburan hamba. Dan apabila hamba mati setelah kita mencapai darat, kebumikan hamba di tempat layak serta kabarkan terang tentang kematian hamba kepada orang-orang. Pesan Panglima Hitam dan suara setengah-setengah berbisik-bisik. Baiklah Panglima, pesan Panglima akan kami tunaikan, jawab salah seorang prajurit. Sedangkan prajurit lainnya ikut mengelilingi Panglima Hitam yang tidak lagi berdaya itu. Sementara perahu yang mereka tumpangi masih berada di lautan. Tanda-tanda kepergian Panglima Hitam sudah mulai tampak. Nafas tinggal satu-satu saja lagi. Sekujur badannya sudah kaku. Bisa racun mulai menjalar hingga sampai ke kepala Panglima Hitam. Tak beberapa lama berselang, Panglima Hitam wafat di pangkuan para prajurit. Kesedihan pun tak terkandung lagi bagi para prajurit yang selama ini selalu ikut terlibat dalam pertempuran bersama Panglima Hitam. Bagi mereka, Panglima Hitam tiada duanya. Selaku pimpinan perang, seorang yang selalu setia pada Sultan. Tanggung jawabnya kepada prajurit yang tidak bisa dikatakan, selalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan prajuritnya ketimbang keselamatan pribadinya, dan tentu saja tidak ada lagi panglima yang bisa menandingi kesaktian dan keperkasaan Panglima Hitam. Sesuai dengan permintaan, jenazah Panglima Hitam pun akhirnya dikebumikan di sebuah teluk, dan berita tentang wafatnya pun tidak dikabarkan kepada seorang pun yang tinggal di teluk tersebut. Tetapi layaknya sebuah makam, prajurit tetap memberikan tanda lazimnya, sebuah makam. Setelah selesai kegiatan pemakaman tersebut, prajurit kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan, berita wafatnya Panglima Hitam segera dikabarkan kepada Sultan. Alangkah sedihnya Sultan mendapat kabar buruk tersebut. Di mata Sultan tidak ada lagi panglima yang bisa menandingi kesetiaan dan keperkasaan Panglima Hitam. Seorang panglima yang selalu sedia melaksanakan segala titah yang dilimpahkan. Sungguh tak berbilang sedihnya hati beta atas kepergian Panglima kebanggaan Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Namun demikian, segala jasa yang telah diberikannya akan tetap beta kenang sepanjang hayat beta. Sampai bila pun harum nama Panglima Hitam akan terus disebut-sebut. Ya, sampai bila pun. Kebarkan kepada rakyat-rakyat beta, ucap Sultan. Sementara itu, keesokan harinya, rakyat yang ada di sekitar teluk tempat pemakaman Panglima Hitam sangat terkejut dengan adanya sebuah makam tak dikenal. Mereka bertanya-tanya, makam siapakah gerangan, karena selama ini tidak ada satu makam pun di daerah teluk tersebut. Keberadaan kuburan itu masih misteri hingga saat ini. Namun menurut kepercayaan beberapa masyarakat setempat, kononnya dahulu setiap malam bulan penuh, orang-orang yang lewat dekat makam itu selalu berjumpa seseorang yang berdiri dekat makam. Wujudnya seperti sosok seorang panglima yang gagah, bertubuh tinggi, besar, dan berkulit hitam. Sebagian masyarakat yang tahu cerita tentang Panglima Hitam mengatakan bahwa itu adalah sosok Panglima Hitam.